Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Sugar Baby, bukan babysitter. Bagaimana ini? Mau apa lagi Om ganas itu? Aku baru sampai 2 jam yang lalu dan sekarang harus kembali ke rumahnya. Selina mendesah pelan. Tubuhnya benar akan ambruk. Dia sudah kehabisan tenaga kalau harus datang ke rumah Vano. Bisa duda ganas itu akan kembali menyerangnya tanpa ampun. Kenapa aku harus dipertemukan dengan orang seperti itu? Selina menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Vano bisa saja dijadikan pelampiasan. Duda beranak satu itu lebih tampan dan kaya raya dibanding Marvin. Tapi yang membuat Selina berpikir berulang kali, Vano terlalu menakutkan. Dia tidak bisa diajak main halus. Rasanya akan kesulitan kalau harus menjalani hubungan lebih lama dengan Vano. Aku bukan babysitter, kenapa harus aku? Protes Selina keras. Dia menatap jengkel ke arah Vano, tidak peduli dengan wajah tampannya yang memang sangat menggoda. Vano sudah membuatnya kalang kabut, buru datang ke rumahnya menggunakan taksi. Tapi begitu sampai, Vano malah memintanya untuk menyuapi Naura makan siang. Putri sematawayang Vano terus merengek, meminta Selina datang untuk menyuapinya. Jangan coba membantah, seru Vano tegas. Selina tersenyum miring, kesal dengan sikap Vano. Memangnya Om ini siapa, bisa menyuruhku seenaknya, balas Selina sinis. Om itu hanya membayarku untuk berkencan, bukan untuk menjadi pengasuh. Selina memutar malas bola matanya, enggan menatap wajah Vano yang semakin berubah tampan saat sedang serius. Berhenti memanggilku Om, geram Vano. Dia menolak tua di hadapan wanita yang baru berumur 18 tahun. Tidak sadar diri jika usianya sudah berkepala 3. Berhenti protes Om, sesuai kenyataan yang ada saja, tukas Selina cepat. Sekarang aku tanya, berapa umur Om? Tanyanya menantang. Selina terlalu berani bicara menantang dengan Vano. Dan sampai detik ini hanya Selina saja yang bisa bicara sesuka hati pada seorang Elvano. Kalau dulu semua wanita memuja Vano, bertekuk lutut padanya dengan sikapnya yang lemah lembut. Kini Vano diharapkan dengan wanita muda yang bertolak belakang dengan wanita itu. Bahkan mendiang istrinya juga selalu bersikap lembut, bicara sopan, selalu menurut tanpa bantahan. Aku memanggilmu bukan untuk menghitung umurku. Vano merangkul pundak Selina, mendorong remaja itu masuk ke dalam rumahnya. Sebaiknya suapi Naura makan siang dan jangan panggil aku Om lagi. Atau... Vano menggantungkan ucapannya. Senyum smirknya membuat Selina curiga sekaligus penasaran. Atau apa? Tanya Selina penasaran. Jangan coba berbuat macam Om. Selina menatap jengkel. Atau kelakuan kamu selama ini akan sampai di telinga Arlo Adiguna. Vano mengancam. Dia membuat wajah Selina memucat. Sudah dipastikan Selina tidak akan berkutik dan akan menuruti keinginannya. Dia bisa dicoret dari kartu keluarga kalau sampai perbuatannya selama ini diketahui oleh sang ayah.
Selina menatap Vano penuh selidik. Dia merasa bingung, karena Vano bisa mengetahui semua tentangnya. Semua data tentangnya seperti sudah berada di tangan Vano. Kenapa Om bisa tahu? Wajah Selina berubah polos. Ini kali pertama dia buat kebingungan seperti ini. Hanya dalam hitungan jam, Vano bisa tahu nomor ponselnya, tahu identitas dan nama orang tuanya. Masih berani memanggilku Om? Sindir Vano sinis. Selina langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengambil resiko. Lalu aku harus panggil apa? Tuan Vano yang menyebalkan, geram Selina penuh penekanan. Vano mengulas senyum, terlihat geli dengan tingkah Selina. Begitu lebih baik, sahut Vano tenang. Mata Selina melotot, tidak setuju kalau dia harus memanggil Vano dengan sebutan Tuan. Jangan mimpi, Selina menatap malas. Aku bukan pelayanmu, ketusnya. Sepertinya kakak terdengar lebih sopan dibanding aku hanya memanggilmu Vano. Selina bergumam sendiri. Vano hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak mau ambil pusing memikirkan Selina yang ingin memanggilnya kakak. Itu jauh lebih baik dibanding dengan Om. Aunty cantik, Naura langsung turun dari kursi. Di meja makan sudah tertata berbagai hidangan makan siang. Ada Intan juga di sana yang tadi duduk di sebelah Naura. Dia hampir saja menyiapkan makanan ke mulut Naura. Tapi begitu Naura melihat Selina, dia tidak jadi membuka mulut dan malah berlari menghampiri Selina. Hai cantik, Selina menyapa kikuk. Dia merasa situasinya tidak mendukung. Intan terlihat kecewa saat makanan yang akan dia suapkan ke mulut Naura tidak jadi masuk ke mulut anak itu. Naura mau makan sama aunty, Naura merengek. Menarik satu tangan Selina dan membawanya ke meja makan. Tidak mau banyak drama, Selina menurut begitu saja pada Naura. Hai, sapa Selina pada Intan. Senyum tulus mengembang di bibir Selina. Intan balas tersenyum. Dia beranjak dari duduknya. Ini makanan non Naura, katanya menyodorkan piring pada Selina. Dia baru makan beberapa suap saja, tambahnya lagi. Selina hanya menganggukkan kepala. Kalau begitu saya permisi non. Tuan, Intan pamit sopan pada Selina dan Vano. Makasih, ujar Selina sebelum Intan beranjak. Kenapa Naura nggak makan sama suster? Selina mendudukkan Naura di kursi. Dia juga ikut duduk di sebelah bocah cantik itu. Kesal, tentu saja Selina sangat kesal karena harus mengurusi anak Vano. Dia masih menyandang gelar sugar baby, bukan sebagai babysitter. Tidak ada sejarahnya harus mengurus anak kecil seperti ini. Naura mau sama aunty cantik, Naura tersenyum manis. Kini bocah lugu nan polos itu mampu membuat Selina terharu. Tatapan mata Naura yang berbinar, seakan menjelaskan jika dia sangat menyukai Selina. Siapa yang tidak akan tersentuh dengan tatapan dan senyum itu, sekalipun itu Selina. Kalau begitu Naura makan sekarang, Selina menyendok makanan milik Naura. Tapi kalau disuapin sama aunty harus dihabiskan makanannya. Ujar Selina sebelum mengarahkan sendok ke mulut Naura. Gadis kecil itu mengangguk patuh.
Anak pinter, puji Selina gemas. Dia baru menyuapi Naura setelah itu. Vano menatap datar di tempat dia berdiri. Interaksi putri sematawayangnya dengan wanita bayarannya itu mampu membuat Vano terlihat gusar. Meski Naura terlihat senang dan bahagia dengan kehadiran Selina, namun Vano tidak terlalu menyukai kedekatan itu. Takut kedekatan mereka akan semakin intens dan Naura kesulitan untuk lepas dari Selina. Beberapa saat melihat keduanya yang terus berceloteh, Vano bergegas meninggalkan ruang makan. Kepergiannya sempat dilirik jengkel oleh Selina. Dia jadi merasa menjadi seorang pengasuh untuk anak Vano. Seenaknya menyuruh menyuapi Naura sedangkan dia pergi begitu saja dari ruang makan. Selina mengumpat Vano dalam hati, menatap kepergian lagi itu dengan perasaan kesal. Selain harus meladeni sangat ayah yang gila dalam urusan ranjang, Selina juga harus mengasuh putrinya. Papa dan anak sama saja, sama menyusahkan, geram Selina lirih. Hampir 1 jam Selina menemani Naura. Kini balita itu sedang berada di kamar dalam keadaan terlelap setelah makan siang dan meminum susu. Sampai detik ini Vano tidak menampakkan batang hidungnya. Selina jadi merasa semakin dimanfaatkan oleh duda ganas itu. Bagaimana keadaan papa kamu? Vano menghentikan langkah Intan yang akan beranjak dari dapur. Wanita itu berbalik menatap Vano yang sedang makan siang. Sudah lebih baik, kemarin baru bisa lepas dari kursi roda, jawab Intan. Wajahnya tidak sesendu dulu saat ditanya tentang keadaan sang ayah. Syukurlah, mungkin lusa saya akan menjenguknya. Vano tidak lepas dari tanggung jawab atas musibah yang menimpa orang tua Intan. Ayah Intan bekerja sebagai supir pribadi Vano sejak Vano pindah ke Jakarta. Dia mengalami kecelakaan 3 bulan yang lalu. Kecelakaan mengenaskan yang mengakibatkan terjadi masalah pada kedua kakinya, hingga cukup lama tidak bisa berjalan. Terima kasih, Intan tersenyum tulus. Vano memang rutin berkunjung ke rumah Intan setiap 2 minggu sekali. Untuk melihat perkembangan orang tua Intan. Ya ampun, suara kencang Selina langsung menarik perhatian Vano dan Intan. Bisanya menyuruh orang lain untuk mengurus anak kak Vano. Tapi kakak sendiri malah enakan makan, geram Selina jengkel. Dia langsung duduk di seberang Vano meski tidak ada yang menyuruhnya. Aku juga lapar, ujar Selina ketus. Dia membalas tatapan Vano yang keheranan melihat tingkahnya. Di mana Naura? Pertanyaan Vano membuat Selina mendelik. Dia sudah ke alam mimpi, aku mengurusnya dengan baik, tidak seperti papanya, sindirnya pedas. Tidak peduli dengan tatapan tajam Vano yang mematikan, Selina asik menyendok makanan ke dalam piringnya. Permisi tuan, Nona, Intan pamit undur diri. Suasana di meja makan memang terlihat sedang memanas dengan tatapan Vano yang tajam. Terus memperhatikan gerak-gerik Selina yang sedang menyantap makan siang, tanpa ditawari oleh tuan rumah. Mau kemana kak? Nggak makan siang? Tanya Selina ramah. Dia sampai menghentikan makan dan menatap Intan.
Naura sudah tidur kok, aman, jelasnya. Selina berpikir saat ini Intan memiliki waktu luang. Karena Naura sedang tidur dan Intan bisa makan siang sekarang. Makasih. Saya makan di belakang saja. Intan membungkukkan badan pada Vano dan Selina. Setelah itu benar pergi dari ruang makan. Mana mungkin Intan berani makan satu meja dengan Vano. Selama 1 tahun bekerja dengannya, tidak pernah hal itu terjadi. Sekalipun satu meja dengan Vano, itu karena Intan sedang menyuapi Naura. Selina menatap Vano, dia langsung tersenyum kikuk melihat tatapan Vano yang terlihat kesal padanya. Sudah merasa rumah sendiri, sindir Vano kecut. Dia geram melihat Selina yang tiba-tiba bergabung di meja makannya. Menyantap makan siang tanpa merasa canggung sedikit pun meski belum ditawari olehnya. Bertindak seolah sedang berada di rumah sendiri. Aku sedang menghindari kelaparan, sahut Selina cuek. Dia kembali menyantap makanannya. Kalau nggak seperti ini, mana mungkin ada yang menawariku makan. Lanjutnya, Selina tidak akan mengulang kejadian tadi pagi. Yang membuatnya sampai kelaparan karena Vano tidak menawarinya sarapan. Daripada dia harus meminta seperti tadi pagi, lebih baik mengambil sendiri. Karena hal itu tidak ada bedanya, sama memalukan. Habiskan setelah itu pulang, usir Vano terang-terangan. Selina melotot. Enak saja, pekik Selina geram. Setelah apa yang dia lakukan pada Naura sampai membuatnya terlelap. Vano dengan mudahnya mengusir Selina. Apa yang aku lakukan gak gratis, tegasnya. Setelah menyuapi Naura, menemaninya bermain, bahkan membuatnya tidur. Seenaknya saja menyuruhku pergi tanpa memberikan imbalan. Tidak peduli bagaimana reaksi Vano. Lagi pula Vano memang menganggapnya wanita bayaran. Jadi sekalian saja menyelam, menjadikan hal sekecil apapun sebagai peluang untuk keuntungan diri sendiri. Lalu apa maumu? Tanya Vano. Dia sangat paham maksud Selina. Antar aku ke klub, mobilku masih ada di sana. Pintar Selina. Dan jangan lupa suruh seseorang untuk memindahkan barangku ke apartemen itu. Aku nggak bisa melakukan itu seorang diri, tuturnya cepat. Vano menyimak dengan pandangan yang tajam. Atur saja, jawab Vano singkat. Tidak ada penolakan, dia menyetujui permintaan Selina. Lagi pula permintaan Selina masih dalam batas wajar, tidak ada yang memberatkannya. Vano dan Selina melanjutkan makan siang. Tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Suasana cukup hening, sesekali terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Ini pertama kalinya Vano makan berdua dengan wanita lain di dalam rumah. Kecuali dengan putrinya atau dengan Jasmine. Selina terlihat cuek, makan dengan santai seolah sedang berada di rumahnya sendiri. Tidak peduli dengan Vano yang terlihat kesal. Bahkan sesekali melirik Selina jengah sembari menggelengkan kepala. Tidak bisa dipungkiri jika sikap Selina sangat berbeda dengan kebanyakan wanita yang dia temui. Selina terlampau cuek, terkesan tidak memiliki ketertarikan pada kehidupan Vano.
berbanding terbalik dengan wanita bayaran di luar sana yang selalu ingin masuk ke dalam hidupnya. Bersikap manis untuk menarik perhatiannya. Tapi lihat bagaimana sikap Selina. Sangat jauh dari kata manis. Selina terlampau cuek dan bar. Selina mengendarai mobilnya menuju apartemen baru. Vano baru saja mengantarnya mengambil mobil yang tadi masih terparkir di klub. Meski sikap Vano menyebalkan, tapi Vano masih mau mengantarnya mengambil mobil. Sebelum ke klub, mereka bahkan pergi ke apartemen Selina lebih dulu untuk mengambil koper Selina yang akan diangkut oleh pekerja di rumah Vano. Barang Selina mungkin sudah ditata rapi di apartemen itu. Untuk 12 hari ke depan, Selina harus menjalani harinya bersama Vano. Si duda beranak satu yang selalu menggila di atas ranjang. Naura masih tidur, Vano setengah berbisik. Intan tersentak kaget dan refleks menengok ke belakang. Intan sedang menutup pintu karena baru saja keluar dari kamar Naura saat Vano datang. Masih tuan, jawab Intan sambil menganggukkan kepalanya. Buatkan orange juice, antar ke ruang kerja saya, Vano berlalu. Dia tidak jadi melihat Naura karena putrinya masih terlelap. Hari ini waktu terasa begitu lamban. Banyak kejadian yang menjengkelkan membuat Vano sedikit kesal. Pekerjaannya juga harus terbengkalai karena drama yang dibuat oleh Naura dan Selina. Masuk, seru Vano. Pintu ruang kerjanya terbuka. Intan membawa nampan berisi orange juice dan beberapa potong buah yang tersaji di piring. Permisi, ucap Intan canggung. Dia meletakkan nampan itu di meja kerja Vano. Makasih. Vano langsung menyambar orange juice dan meneguknya. Kamu jadi kuliah? Vano menghentikan langkah Intan yang akan beranjak. Gadis itu menoleh, mengangguk pelan dengan tatapan datar. 4 bulan lagi sudah mulai kuliah, tutur Intan. Lalu bagaimana dengan Naura? Vano terlihat keberatan. Karena Intan akan berhenti bekerja sebagai babysitter Naura. Gadis itu akan fokus dengan kuliahnya setelah 1 tahun bekerja untuk biaya kuliah. Intan sudah memutuskan untuk berhenti dan memilih kerja paruh waktu sembari kuliah. Saya akan mencarikan orang untuk menggantikan saya, Intan terlihat ragu. Pasalnya Naura tidak mudah menerima orang baru. Intan termasuk babysitter tercepat yang bisa diterima oleh Naura. Sebelum Intan menjadi babysitter Naura, sudah ada beberapa babysitter yang tidak mau diterima oleh Naura. Tidak semudah itu Intan, tukas Vano cepat. Kamu bisa kuliah di rumah sambil menjaga Naura. Aku akan mengaturnya kalau kamu mau, tawar Vano. Maaf, keputusan saya sudah bulat. Intan membungkuk sopan. Saya permisi. Vano menghela nafas melihat kepergian Intan. Sekarang dia dibuat pusing dengan keputusan Intan yang memilih keluar dari pekerjaannya. Setelah ini Vano akan kelimpungan mencari sosok pengganti Intan untuk Naura. Vano baru mandi pukul 9 malam. Pekerjaannya baru selesai setelah beberapa kali diganggu oleh Naura. Sekarang putri kecilnya itu sudah terlelap. Kelelahan karena sejak sore terus membuat ulah. Vano mengambil ponsel, menghubungi satu-satunya orang.
yang bisa dia andalkan dalam keadaan penat seperti ini. Aku akan ke sana. Jangan coba pergi atau pura tidur. Vano langsung memutuskan sambungan teleponnya. Dia tidak memberikan orang itu kesempatan untuk berbicara. Setelah memakai jaket, Vano menyambar dompet dan kunci mobilnya. Dia bergegas keluar dari kamar. Langkahnya terhenti di tengah tangga saat berpapasan dengan Intan. Saya tidak pulang malam ini, pastikan Naura tidak mencariku, tutur Vano. Raut wajah Intan seketika berubah. Dia sudah paham kebiasaan majikannya. Mungkin hal itu juga yang membuat Intan ingin cepat berhenti dari pekerjaannya. Dia tidak terbiasa dengan dunia luar yang terlalu bebas seperti Vano. Baik Tuan, jawabnya singkat. Vano kembali melangkahkan kaki, terlihat buru-buru menuruni tangga. Dia melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil sport itu membelah jalanan ibu kota yang masih padat. Apartemen adalah tujuan Vano saat ini. Dia ingin menghilangkan rasa pusing yang bersarang di kepala karena rutinitasnya seharian penuh. Pintu apartemen bisa dia buka dengan mudah karena akses kart cadangan yang dia punya. Langkah Vano langsung menuju dapur karena mendengar suara dari sana. Si gila itu benar menyebalkan, gerutuan Selina terdengar jelas. Vano hanya menatap jengah dari jarak beberapa meter. Sedang apa kau? Ya ampun, Selina terperanjat. Dia hampir saja menjatuhkan gelas di tangannya. Kenapa datang tiba-tiba, sudah seperti hantu saja? Geramnya kesal. Selina berjalan menuju meja makan, duduk di sana dan mengambil pil yang tadi dia letakkan. Kamu sakit? Tanya Vano. Tidak. Lalu untuk apa pil itu? Aku tidak akan minum ini kalau kamu setuju aku mengandung anakmu. Sahut Selina enteng. Dia langsung menelan pil itu dan meneguk air minum. Vano hanya mengulas senyum smirk. Gila ya kak, geram Selina. Dia masih saja merasa syok dengan kelakuan ganas Vano saat merengkuh kenikmatan. Padahal sudah berkali-kali mengetahui seperti apa Vano saat sedang di atas ranjang. Tapi ada saja tingkahnya yang berbeda dan membuat Selina terheran-heran. Menuruti keinginan Vano hanya membuatnya lelah. Selina sudah merasa ganas saat bersama sugar daddy-nya dulu. Tapi sekarang dia mendapatkan lawan yang jauh lebih ganas darinya. Membuat dia merasa kewalahan dan tidak sanggup mengimbangi Vano. Nikmati saja, apa susahnya, kata Vano enteng. Selina menatap jengkel. Wajah tampan Vano jadi terlihat menyebalkan kalau sudah seperti ini. Tidak ada aura karisma ataupun kewibawaan yang biasa terpancar di wajahnya. Laki itu memiliki aura yang berbeda saat sudah bertelanjang dada dan berkabut gairah. Tentu saja susah, Selina melotot tajam. Turun kak, di ranjang aja, Selina sampai memohon. Dia was dengan meja riasnya yang mulai bergoyang karena hentakan Vano. Sial, umpat Vano kesal. Dia melepaskan diri. Menggendong Selina dengan satu tangan dan membawanya ke ranjang. Kesenangannya jadi terganggu karena harus menuruti permintaan Selina.
Sudah setengah jalan tapi harus dihentikan. Kepalang tanggung namun reaksi Selina juga membuat Vano tidak bergairah. Karena sibuk mencemaskan meja riasnya. Kamu di atas, pinta Vano datar. Dia menurunkan Selina di atas ranjang. Lalu ikut naik dan duduk bersender pada kepala ranjang dengan kedua kali yang diluruskan. Tunggu apa lagi? Tanya Vano tak sabar. Ish, Selina menggerutu. Dia langsung memposisikan dirinya. Meski ikut menikmati tapi tetap saja merasa kesal dengan permintaan Vano. Mau kenikmatan bukan? Tanya Selina dengan seringai penuh arti. Vano tidak menjawab, sibuk mengeksplor bagian depan tubuh Selina yang menggoda. Jangan harap bisa lepas dariku, gumam Selina lirih. Dia mulai bergerak liar di atas pangkuan Vano, sengaja untuk membuat Vano terus teringat padanya. Sudah kepalang tanggung bukan? Tidak ada salahnya menyelam sambil minum air. Siapa tahu Vano akan tertarik dan menjadikannya sebagai kekasih. Arg, perangan berat Vano mengakhiri permainan. Keringat sudah bercucuran di tubuh polos keduanya. Satu sama, ujar Selina tersenyum puas. Dia menyingkir dari atas tubuh Vano, merebahkan diri di ranjang. Dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Masih mau lanjut? Tawaran Selina langsung mendapat senyum smirk dari Vano. Dia turun dari ranjang dalam keadaan polos. Tunggu 20 menit lagi, sahutnya sambil berlalu ke kamar mandi. Selina dibuat bengong. Dia menggelengkan kepala berulang kali. Vano benar bertenaga kuda, sama sekali tidak terlihat lelah sedikit pun. Bahkan dengan mudahnya menyetujui tawaran Selina. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Selina dan Vano. Pasangan mesum itu sedang tergila, gila dengan kelebihan satu sama lain. Kegiatan panas yang menguras tenaga sudah menjadi candu untuk keduanya. Perlahan Selina memilih siap untuk mengimbangi Vano, bahkan berusaha untuk menarik perhatiannya. Kesempatan langka ini tidak boleh disia-siakan. Bangun Kak, kenapa jadi betah di sini? Selina mengguncang kasar lengan besar Vano. Sudah pukul 6 pagi tapi masih asik tidur. Semalam Vano sudah bilang akan pulang pukul 5 pagi. Tapi nyatanya dia masih betah berada di dekat Selina. Vano menggeliat, mengerjapkan mata beberapa kali sebelum kesadarannya benar kembali sepenuhnya. Jam berapa? Suara seraknya membuat Selina bengong. Remaja itu berdiam diri di sisi ranjang tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari wajah tampan Vano. Tidak pernah lihat orang tampan bangun tidur, cibir Vano. Dia bangun sembari menonyor kening Selina dengan jari telunjuk. Bibir Selina seketika mencebik. Minggir, Vano menggeser pundak Selina agar menyingkir dari hadapannya. Dasar duren ganas, geram Selina. Vano hanya mengangkat sudut bibirnya sambil berlalu ke kamar mandi dengan telanjang dada. Baru kali ini dia mendapat julukan duren dari mulut wanita yang dia bayar. Selina memang unik, sifatnya berbanding terbalik dengan kebanyakan wanita di luar sana. Atau mungkin karena umur Selina yang masih sangat muda, membuat cara berpikirnya berbeda dengan kebanyakan wanita yang dia kenal.
Tidak menjaga image, bersikap apa adanya tanpa dibuat-buat. Begitu keluar dari kamar mandi, Vano justru melihat Selina yang kembali merebahkan diri di ranjang, dengan berbalut selimut sampai sebatas dada. Vano menggelengkan kepala melihat tingkah Selina. Namun begitu mendekat, raut wajahnya berubah datar. Wajar kalau Selina tidur lagi, bahkan terlihat sangat pulas. Semalam wanita itu tidak dibiarkan menganggur sedetik pun. Vano terus menggempurnya sampai benar-benar merasa puas. Tanpa membangunkan Selina, Vano memunguti baju miliknya yang masih berserakan di lantai. Dia pergi begitu saja setelah memakai baju dan meninggalkan beberapa lembar uang di atas nakas. Uang yang dia tinggalkan memang tidak akan berarti untuk Selina, karena wanita itu sudah memiliki banyak uang. Kedua orang tuanya salah satu pemilik perusahaan ternama di kota itu. Jadi sudah dipastikan Selina tidak membutuhkan uang dari orang lain. Hal ini yang membuat Vano semakin gencar untuk terus meniduri Selina. Dia merasa kecolongan karena sudah dikerjai oleh anak ingusan itu. Berani meminta apartemen hanya untuk bisa tidur dengannya. Selina sedang mengerjainya, dan Vano akan balik mengerjai Selina. Begitu sampai rumah, Vano bergegas masuk ke dalam kamar. Hari ini dia harus berangkat ke kantor karena sudah menunda rapat penting kemarin. Pekerjaannya juga jadi terbengkalai meski masih sempat dia kerjakan di rumah. Vano turun dengan setelan jas lengkap. Penampilannya mampu memukau setiap mata yang melihatnya. Setelan jas itu membuat daya tarik Vano semakin kuat. Pesonanya, wajahnya yang tampan dan berharisma. Siapa yang tidak akan jatuh hati pada pandangan pertama? Wanita mana yang bisa menolak pesonanya? Vano berhenti di depan kamar Naura. Pukul 7 pagi harusnya Naura sudah bangun. Vano membuka pintu. Bersamaan dengan itu, Intan hendak keluar dari kamar Naura. Lingkar matanya terlihat menghitam, seperti orang yang tidak tidur semalaman penuh. Begitu juga dengan wajahnya yang terlihat lesu. "Pagi Tuan," sapa Intan. Dia langsung menundukkan wajahnya. Non Naura masih tidur. Baru tidur lagi 2 jam yang lalu. Tuturnya lirih. Baru tidur lagi? Tanya Vano dengan dahi yang berkerut. Dia tidak paham maksud Intan. Semalam Non Naura bangun 20 menit setelah Tuan pergi. Dia tidak mau tidur lagi karena mau menunggu papanya. Penjelasan Intan membuat Vano mendesah pelan. "Kenapa tidak menelponku?" ujar Vano sedikit kesal. "Bukannya ponsel Tuan tidak aktif?" Intan baru berani mengangkat wajahnya. "Astaga, maaf," ucap Vano penuh sesal. Dia memang sengaja mematikan ponselnya agar tidak mendapat gangguan dari manapun. Sengaja ingin menikmati waktunya dengan merengkuh kenikmatan. "Jadi kamu tidak tidur semalaman?" Anggukan kepala Intan membuat Vano semakin merasa bersalah. Pantas saja wajahnya terlihat lesu. "Istirahat saja setelah sarapan, Naura biar diurus sama yang lain." "Makasih." "Saya permisi," Intan bergegas pergi. Vano menatap sekilas kepergian Intan. Sejak awal bekerja sampai sudah 1 tahun lamanya, sikap Intan masih saja terlihat canggung dan malu padanya.
sangat bertolak belakang dengan sikap Selina yang terlampau barbar dan tidak tahu malu. Vano bergegas masuk ke kamar Naura untuk sekedar melihat wajah cantik putrinya yang begitu mirip dengan Jasmine. I love you, ucap Vano lirih. Dia mendaratkan kecupan di kening Naura. Entah sampai kapan dia akan membiarkan Naura tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Terkadang Vano berpikir untuk mencarikan ibu untuk Naura, tapi dia tidak siap menerima kehadiran wanita lain dalam hidupnya. Belum siap untuk membagi perasaan untuk wanita lain. Baginya hanya ada Jasmine dalam hatinya. Hampir 1 minggu menjalani kencan gila dengan Selina, tak membuat Vano memiliki perasaan pada Selina. Dia tetap menganggap Selina sebagai wanita yang dia bayar sekedar untuk menjadi partner di atas ranjang. Sekalipun kedekatan putri semata wayangnya dan Selina yang semakin lengket, Vano tidak menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menjalin kedekatan serius dengan Selina. Masa lalu Selina lah yang justru membuat Vano berpikir puluhan kali untuk menjalin hubungan dengannya. Ditambah lagi dengan usia Selina yang masih 18 tahun. Menjalin hubungan dengannya hanya membuat Vano merasa memiliki 2 anak. Bersambung.